Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rista Rahmatiastiti. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah penilaian dan penyusutan arsip yang diampu oleh Ibu Inawati, SIP MM. Baik, dalam video kali ini kita akan membahas terkait proses penilaian dan penyusutan arsip tanpa jadwal retensi arsip atau JRA. Nah, kira-kira apa itu penyusutan arsip? Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyusutan arsip adalah kegiatan untuk mengurangi jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, melakukan pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Manfaat dari kegiatan penyusutan arsip ini sendiri antara lain yang pertama, dapat menghemat ruang penyimpanan. Yang kedua, dapat menghemat sumber daya manusia yang ada pada instansi tersebut. Yang ketiga, dapat menghemat penyediaan peralatan kearsipan. Yang keempat, dapat menghemat biaya pemeliharaan dan perawatan arsip. Dan yang terakhir, dapat memudahkan dalam proses temu kembali arsip. Dalam kegiatan penyusutan arsip itu sendiri dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dapat menyusutkan arsip dengan menggunakan jadwal retensi arsip atau JRA, dan yang kedua dapat melakukan penyusutan arsip tanpa menggunakan jadwal retensi arsip atau JRA, yaitu melalui proses penilaian arsip. Lalu, apa sih jadwal retensi arsip itu sendiri? Jadwal retensi arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 merupakan daftar yang berisi sekurang-kurangnya tentang jangka waktu penyimpanan arsip, jenis arsip, keterangan terkait penetapan suatu jenis arsip, apakah arsip tersebut akan dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan. Untuk kegiatan penyusutan arsip yang belum memiliki JRA dapat dilakukan melalui 8 tahapan. Yang pertama ada tahap perencanaan, yang kedua ada tahap penelitian, yang ketiga ada tahap rekonstruksi atau pembenahan, yang keempat ada tahapan pendeskripsian, yang kelima ada tahap penyusunan daftar pertelaan arsip sementara, yang keenam ada tahap seleksi dan penilaian arsip, yang ketujuh ada penyusunan daftar arsip yang disimpan, dimusnahkan maupun diserahkan, dan yang kedelapan pelaksanaan penyusutan itu sendiri. Yang pertama merupakan tahap perencanaan. Perencanaan ini merupakan kegiatan awal dan dapat dilakukan dengan membuat sebuah proposal atau rencana kerja yang di dalamnya memuat terkait usulan untuk melakukan penyusutan arsip. Sebelum kita merancang sebuah usulan, maka perlu diimbangi dengan data yang tepat dan akurat, sehingga harus melakukan survei terlebih dahulu terkait arsip tersebut. Kegiatan survei tersebut dilakukan guna untuk mengetahui jumlah arsip, kondisi arsip, lokasi arsip berada, dan tanggal-tanggal arsip yang akan dilakukan penilaian. Setelah mendapatkan data yang tepat dan akurat, maka proposal tersebut dapat diajukan ke pimpinan untuk memperoleh pendanaan sesuai dengan kebutuhan kita. Tahap yang kedua yaitu tahap penelitian. Pada tahap penelitian ini, kita akan melakukan penelitian kepada organisasi pencipta arsip untuk mengetahui sejarah organisasi tersebut dan sejarah sistem penataan yang ada pada organisasi tersebut. Apakah sistem penataannya berdasarkan asas provenance atau asas original order. Tahap selanjutnya yaitu tahap rekonstruksi atau pembenahan. Rekonstruksi itu sendiri merupakan kegiatan mengembalikan penataan arsip sesuai dengan aslinya. Kegiatan rekonstruksi ini sendiri yaitu memisahkan bahan non-arsip, memilih dan memikirkan duplikasi arsip, mengelompokkan arsip berdasarkan media dan informasinya. Tahap selanjutnya yaitu tahap pendeskripsian arsip. Pendeskripsian arsip merupakan kegiatan perekaman informasi pada setiap series arsip.
di mana seluruh informasi arsip atau dokumen akan dipindahkan ke dalam lembar deskripsi seperti format berikut. Selanjutnya yaitu tahap penyusunan daftar pertelaan arsip sementara atau DPAS. DPAS ini dibuat berdasarkan kartu deskripsi arsip yang kemudian dikelompokkan berdasarkan sistem penyimpanan aslinya. Berikut ini contoh format dari daftar pertelaan arsip. Setelah daftar pertelaan arsip selesai disusun, maka daftar pertelaan arsip dapat ditandatangani oleh pimpinan unit pengolah. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap seleksi dan penilaian arsip. Kegiatan seleksi dan penilaian arsip ini dilakukan untuk menentukan arsip yang akan disimpan, diusul musnahkan, atau diserahkan kepada lembaga kearsipan. Dalam proses penilaian arsip akan dilakukan pembentukan panitia penilaian yang melibatkan unit yang terkait. Kegiatan penilaian arsip ini digunakan untuk menjamin terpeliharanya informasi dalam arsip yang memiliki nilai guna. Tahap selanjutnya yaitu tahap penyusunan daftar arsip yang disimpan, dimusnahkan, atau diserahkan. Setelah melakukan seleksi dan penilaian arsip, selanjutnya menyusun daftar arsip sesuai hasil seleksi dan penilaian tersebut. Berikut ini yang pertama, contoh format daftar arsip. Tahap yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan penyusutan. Penyusutan arsip dilakukan sesuai dengan hasil seleksi yang telah dilakukan dan proses penyusutan harus sesuai dengan ketentuan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video ini. See you on the next video. Bye bye.